Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat. Di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman teman saya mimpi dikejar makhluk halus. Ya, pocong. Gimana Mas? Jadi boleh diceritakan kepada penonton semua ya bagaimana itu ceritanya? Ya begini kan ceritanya itu pada saya sendiri gitu kan, tinggal di kantin ini, yang di kantin sini ya, belakang punya Mas Eka ini. Posisinya kan Mas Eka sama penghuni yang lainnya itu kan pada keluar gitu, saya ditinggal sendiri. Itu posisinya pukul 1:30 ya Mas ya, 1:30 saya itu belum tidur, masih belum kebangun gitu. Nah saya itu habis itu tidur belum terlalu pulas itu ya, kayak seperti mendengar suara apa gitu, pertama suara kicauan burung itu jam 2 itu kan nggak kayak biasanya gitu ya Mas, gitu. Suara burung jam segitu. Nah langsung saya tidur, tiba-tiba saya itu mimpi itu Mas. Kalau kata Mas Eka itu kan emang kalau kantin yang ini itu kan antara samping sini ya Mas sampai samping sana itu kan katanya gitu kan. Satu sana itu pocong. Pas lagi malam tadi itu saya itu mimpikan seperti dikejar-kejar pocong itu Mas ya. Nah pas sudah dikejar-kejar pocong, Bisa diceritakan Mas dikasih gimana seperti awal mulanya sampai benda kayak gitu tuh? memastikan. Sampai lagi ngapain gitu? Awal mulanya dalam mimpi saya itu, posisi saya itu dalam mimpi itu tiba-tiba tegak gitu Mas, tegak berdiri tegak itu di depan hadapan saya itu ada pohon besar gitu Mas, nggak tahu pohon apa itu, kayak pohon besar, pohon itu kayak pohon zaman sudah lama gitu Mas, zaman dahulu gitu. Nah di samping pohon itu ada rumah putih, rumahnya kayak udah angker gitu Mas, lampu pun nggak ada. Tapi kayak rumah-rumah apa itu ya, kalau dilihat-lihat dari zaman tuh rumah panggung gitu Mas ya. Nah pas saya mendekat ke situ, di situ muncullah sosok Apa namanya itu kuntilanak gitu Mas kalau dulu. ini anak. Pas saya mendekat itu berubah menjadi pocong. Pas sudah menjadi pocong, saya mau berlari itu pertamanya nggak bisa Mas, lari itu kan. Nah saya itu kayak berdoa tapi mulut saya kayak kekunci gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pas sudah selesai itu Berdoa, alhamdulillah bisa berlari. Nah di setengah perjalanan lari tuan lari. Nah di tengah-tengah perjalanan itu ketemu seorang seperti kakek-kakek itu sudah tua kan Mas ya, mbah-mbah itu. Nah karena kata kakek-kakek itu, kenapa Mas? Nah saya jawab, saya dikejar-kejar pocong Mbak, jadi tolong gimana nih Mbak? Nah kalau kata kakek-kakek itu, saya itu suruh berlari terus. Saat saya sudah lari, sampai pocong itu nggak jauh tadi. Kan keringetan itu Mas, dalam mimpi saya itu kan keringetan, sampai menges kayak gimana kan, namanya dikejar-kejar kayak gimana, takut dalam mimpi itu. Dan saya sebelum terbangun dari tidur itu Mas, kakek-kakek itu kan seperti memberikan sebuah kain Mas ya. Kainnya tuh ini belum saya buka ini Mas, saya nggak berani bukanya. Sebelum terbangun itu seperti memberikan sebuah kain ini. Itu asli Mas, itu Mas, sebelum saya bangun tidur itu memberikan kain ini. Kayak mori ini Mas ya? Iya mori itu Mas. Lihat teman-teman. Itu pun morinya ada kayak bismillahnya gitu Mas, isinya ini. Ada dalamnya isinya bismillah semua, lafaz bismillah. Isinya nggak tahu apa, nggak berani buka saya Mas kalau masalah itu. Kain putih. Ini juga saya bingung mau disimpan di mana. Pasti kalau dalam mimpi memberikan suatu barang pasti ada tujuannya gitu. Nggak basing-basing gitu. Iya, nggak boleh basing gitu. Jadi gimana Mas pas sampean, artinya kan lari-lari tadi kan pas dikejar pocong itu kan, nggak selang lama sampean terbangun dari tidurnya itu, dari mimpinya itu. Nah apa yang sampean lakuin pas bangun itu? Yang saya lakuin itu pas lagi bangun itu tidur itu spontan kaget gitu kan Mas. Bangun langsung istighfar. Saya lihat itu sekitar jam 3
Nah langsung saya bangun, ambil minum gitu kan, kaget namanya masih benges itu kan mas posisinya. Langsung saya keluar ngambil wudhu, sholat istikharah, meminta petunjukan apa mimpinya itu bakal membawa buruk kepada saya apa gimana gitu kan. Namanya mimpinya itu serem juga kan kalau dipikir-pikir gitu mas. Nah saya bangun itu, saya selesai sholat istikharah, balik ke kamar itu mas. Dan balik ke kamar, saya mau balikan bantal, di bawah bantal itu ya ada kain ini mas. Seperti itu. Dan saya pikir-pikir lagi dalam mimpi itu, kok bisa nyata gitu kan, mbah-mbah itu kok kasih kain putih, kok di bawah bantal saya bisa ada, beneran ada kain putih ini gitu mas. Nah seperti itu. Berarti kain putih itu dari mimpinya sampean tadi itu? Iya mas, itu spontan mas. Selesai sholat istikharah itu, pas saya mau tidur, mau balikin bantal itu ada kain ini. Dan masih saya juga, saya pikir-pikir kok seperti mimpi saya itu gitu mas. Saya juga heran gitu kok bisa nyata gitu mas mimpi. Diminum dulu mas, monggo. Iya. Jadi begitulah tadi cerita teman saya, cerita horor teman saya. Jadi kalau ada yang teman-teman punya cerita horor, boleh komen atau berbagi pengalaman, siapa tahu nanti bisa ketemu sama mas-masnya. Ini bukan video satu-satunya mistis yang ada di pondok, masih banyak lagi. Jika teman-teman penasaran keseruan yang ada di pondok, apa cerita mistis yang ada di pondok, boleh komen di akun YouTube saya. Iya. Saya dan Eka Purwanto Dan saya Febra Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.